Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara kedua praktikum Sistem Informasi Lingkungan kali ini, kita akan membuat tutorial contouring, tabling, symboling, dan labeling pada peta administrasi yang sudah kita lakukan pada acara lalu. Pertama-tama kita akan mendownload data dari Demnas sesuai yang ada pada peta administrasi kita. Setelah terdownload, kita open Global Mapper, kemudian open your own data file, kita klik aja. Kemudian kita masukkan file Demnas yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini aku ada 7 tempat yang terdownload, lalu kita open. Ini kita klik OK aja. Oke, setelah wilayah yang dari Demnas tadi muncul, lalu kita ke file, open your data file, untuk menginput batas administrasi yang telah kita lakukan di ARGIS pada acara lalu. Kita input, kemudian open. Jika sudah, akan terlihat batas administrasi sesuai bentuk yang ada pada batas administrasi yang telah kita buat di ARGIS pada acara lalu. Jika sudah, kita akan membuat kontur dengan cara ke file, lalu kita generate contours, lalu kita masukkan interval contours yang akan kita gunakan sesuai peta administrasi kita. Di sini aku akan pakai interval 50. Setelah itu kita akan ke eh, contour bounds, lalu draw a box. Nah, di sini kita akan memplotting sesuai batas administrasi aja. Diusahakan untuk tidak terpotong karena ini akan membuat kontur sesuai batas administrasi kita. Oke, jika sudah kita klik OK. Lalu kita klik OK, di sini akan menginput data kontur yang akan kita gunakan. Nah, jika sudah, maka konturnya akan terlihat di daerah wilayah yang kita plot dengan square tadi. Kemudian kita ke file lagi untuk men-save data kontur ini dengan cara kita ke export vector data. Kita cari for save file. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan ada 3. Kita pilih export lines. Kita select. Nah, di sini simpan sesuai folder yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk file name-nya aku akan buat kontur K50. Lalu kita save. Lalu, nah, maka data kontur tadi sudah tersimpan. Setelah dari aplikasi Global Mapper tadi, kita langsung ke aplikasi ARGIS atau ARMAP dengan data batas administrasi sebelumnya. Kemudian kita klik kanan pada layers, kita add data. Lalu kita pilih file kontur IK50 SHP. Kemudian kita add, kemudian kita close. Nah, muncul kontur seperti ini. Kemudian kita pilih geoprocessing, kita pilih clip. Kemudian kita input features-nya, kita ganti kontur IK50. Kemudian clip feature-nya kita ganti batas administrasi. Kemudian output feature class-nya kita masukin ke folder acara 2 dengan nama clip kontur 50. Kemudian kita save, lalu oke. Setelah itu kita tunggu klip konturnya berhasil. Nah, klip konturnya sudah berhasil. Kemudian kita matikan centang kontur IK50-nya untuk mengcrop sesuai batas administrasi. Kemudian, jika sudah seperti ini, kita ke
batas administrasi, kita ke klik kontur, kemudian open attribute table, kemudian kita klik table option, lalu kita add file, kita beri nama Ika, lalu kita pilih short integer, lalu klik OK, kemudian kita klik kanan pada Ika, lalu kita pilih file calculator, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita masukin rumus elevation spasi MOD spasi IK dikali 4 berarti 50 dikali 4 yaitu 200 spasi sama dengan 0. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah kita tutup. Kemudian kita ke klik kontur ke bagian properties. Nah, di sini kita pilih simbologi. Kita pilih kategoris. Kita ganti nama menjadi IKA. Add all value. Lalu kita ganti warna intervalnya menjadi electron gold dengan ketebalan 1,5. Kita klik OK. Lalu untuk yang kontur biasanya kita ganti electron gold dengan ketebalan 1. Dan kita klik OK. Lalu kita apply. Kemudian kita ke labels. Kita klik label features and layer. Kemudian kita ganti define classes. Nah, kemudian kita pilih SQL query. Lalu kita masukkan rumusnya IK spasi sama dengan -1. Kemudian kita klik OK. Lalu kita ganti namanya menjadi elevasi. Lalu kita expression. Lalu kita pilih elevation spasi plus spasi tanda kutip spasi M lalu tanda kutip lagi. Kemudian kita klik OK. Lalu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita ke simbol. Lalu kita edit simbol. Nah, di sini kita klik match. Lalu kita klik lalu kita klik OK. Oke. Lalu kita ke placement properties. Kita on the line. Lalu kita pilih curve dan remove duplicate label. Lalu kita klik OK. Kita apply. Lalu OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita ke batas administrasi. Kemudian kita lakukan yang sama, open attribute table. Kita ke table option. Kemudian ke add file. Kita kasih nama keterangan. Lalu kita ganti menjadi teks. Lalu kita OK. Nah, sebelum kita isi keterangan ini, kita ke batas administrasi, kemudian edit features, kemudian kita start editing. Kita continue, lalu kita buat pemukiman. Yang kedua, ladang. Dan yang terakhir, bawah. Lalu kita tutup.
Kemudian kita ke batas administrasi lagi, lalu properties. Di sini kita pilih simbologi, kemudian kategoris, lalu kita pilih keterangan, add all value, kita klik ladang, kita style reference, lalu kita add to stylist, kemudian kita buka, kita open, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita search aja ladang, lalu kita klik OK. Kemudian pemukiman, kita cari sosial, kita klik, lalu OK. Kita cari sawah. Kita masukin sawah, lalu kita klik OK, lalu kita apply. Lalu kita ke labels, kita klik labels feature, lalu kita ganti menjadi labels all the future. Kita ganti label filenya menjadi keterangan. Kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Lalu kita klik simbol, edit simbol. Kita klik max, lalu OK. Dan kita klik OK. Kita ke place properties. Lalu kita remove duplicate label. Lalu kita klik always horizontal. Kemudian OK. Apply. Lalu klik OK. Kemudian setelah seperti ini, kita ke jalan. Kita ke open attribute table. Kemudian kita ke table option. Kita ke editor dulu. Kemudian stop editing. Yes. Kemudian kita ke edit file. Lalu kita isi keterangan. Kemudian kita pilih teks. Kita klik OK. Nah, untuk membuat ini bisa ditulis, kita ke jalan, layers jalan. Kita ke edit feature, kemudian start editing, continue. Kemudian kita tulis jalan arteri, kemudian jalan kolektor, dan jalan lain. Kemudian kita tutup, kita ke layers jalan lagi, ke properties, lalu kita ke simbologi, kategoris, kita klik keterangan, add all venue, kemudian kita klik jalan arteri dulu, kemudian kita cari jalan arteri. Lalu kita klik, kita edit simbol, kemudian kita ke color. Untuk colornya kita ganti more color, lalu kita pakai yang CMYK, kita ganti menjadi 00 50 100 0. Kemudian kita klik OK, kita klik OK, OK. Kemudian kita ke jalan kolektor, kita cari jalan kolektor, lalu kita klik, kita edit simbol,
Kita ganti warnanya, more color, pakai yang CMYK, 00, 50, 100, 0. Kemudian kita klik OK, OK, OK. Kemudian kita ke jalan lain, kita search jalan lain, kemudian kita edit simbol, kemudian kita recolor, kita buat semuanya kosong. Lalu kita klik OK, kita klik OK, lalu kita apply, kita ke labels, kita centang label all the features, kemudian kita ganti keterangan, kita ganti fontnya Times New Roman, kemudian kita ke simbol, edit simbol, kemudian max, halo, halo, oke. Oke, kita ke placement properties, kemudian kita on the line, kemudian kita pilih parallel, kemudian remove duplicate, kemudian oke. Kalau kita apply, kita klik oke. Kemudian kita ke sungai, kita klik kanan, lalu kita pilih open attribute table. Nah, sebelumnya kita stop editing dulu, baru kita pilih table option, kemudian add file, kita pilih namanya keterangan lagi, dengan tipe teks, kemudian kita klik OK. Untuk mengisi ini, kita klik kanan, edit feature, start editing, continue, lalu kita isi dengan sungai. Kita tutup, ke layer sungai lagi, klik properties, kita pilih simbologi, kategoris, kita ganti keterangan, add all venue, kemudian kita klik sungai, kita cari simbol sungai. Kita pilih, kalau kita klik OK. Apply, kita ke labels, kita klik label feature, kemudian kita ke label file-nya keterangan, kemudian kita ganti fontnya Times New Roman, lalu kita ke simbol, kita edit simbol, kemudian kita klik mask, halo, halo, oke, oke, kemudian kita ke placement properties, kita ganti on the line, terus kita klik oke, lalu kita apply, lalu kita klik oke. Terus kemudian kita ke layers titik, open attribute table, editornya kita stop editing, kemudian kita ke table option, kita pilih add file, kita buat keterangan, lalu kita pilih teks, oke, kemudian kita ke titik lagi, edit features, kemudian start editing, continue, lalu kita pilih kantor camat, bandara, dan masjid. Kemudian kita tutup, kita ke titik lagi, kita ke properties, di sini kita pilih simbologi, kemudian kategoris, value file-nya kita pilih keterangan, kemudian add all value file, kita klik bandara, kita cari di sini bandara, kita klik,
Kemudian kita klik kemudian kantor camat, kita klik camat, lalu oke. Dan yang terakhir, ada masjid. Kita klik oke, kemudian kita apply, lalu kita klik labels, kita klik label featuresnya, kemudian kita pilih keterangan di label filenya, kemudian kita ganti Times New Roman, kita klik simbol, kita edit simbol, max, halo. Kemudian kita oke, ke placement properties, kita change location, kita pilih prefer top center, kemudian kita klik oke, lalu kita klik oke, apply, oke. Sekian hasil tutorial acara 2 dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.